Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 362 hingga bab 367. Bab 362. Keluarga Li Starmon menyambut sang putri. Li Jinzu tampak sangat cantik. Setidaknya, bahkan dewi pujaan hatinya, Yuanning, sedikit kalah darinya. Perempuan secantik ini, jika bisa menjadi wanita simpananmu, Xiao San, maka itu saja sudah seperti membakar dupa tanda keberuntungan, apalagi sampai menjadi pelayan. Kau seharusnya tidak menyombongkan diri seperti ini. Chen Jiafu, bisa kau diam? Aku sedang mengobrol dengan temanku, menurutmu kau punya hak untuk menyela. Yuanning melirik pria pebisnis itu, alisnya kembali berkerut saat ia membentak, alisnya terangkat tinggi. Chen Jiafu begitu marah hingga wajahnya berubah hijau, tetapi ia tidak berani menyinggung sang dewi. Pada saat ini, Li Jinzu berjalan mendekat dengan anggun dan elegan, lalu berkata sambil tersenyum, "Benar, aku adalah pelayan Tuan Jiang." "Ga?" Chen Jiafu langsung pusing seketika. Apa-apaan ini? Jiang Tian tidak peduli pada mereka berdua. Ia mengangkat kakinya dan berjalan menuju lift bersama Li Jinzu. "Jiang Tian, bisakah kau memberiku informasi kontakmu?" Namun, Yuanning tiba-tiba menyadari bahwa temperamen Jiang Tian berbeda dari sebelumnya. Ditambah dengan informasi yang sebelumnya ia selidiki, ia mulai sedikit tertarik pada Jiang Tian. Baik. Ketika Jiang Tian teringat pada perhatian yang pernah ia berikan kepadanya dulu, hatinya tak kuasa untuk tidak melunak. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepadanya. Betapa anehnya, wanita secantik itu ternyata adalah pelayannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Jiang Tian menghilang di pintu masuk lift, Yuanning masih menatap punggungnya. Apa yang aneh? Selera buruk para orang kaya baru dan orang kampungan, bermain peran dan semacamnya. Chen Jiafu mendengus dingin. Orang kampungan? Orang kaya baru? Kaulah yang seperti itu. Betapa konyolnya. Dari mana kau tahu identitasnya? Yuanning tertawa sinis dan memandang rendah Chen Jiafu. Memangnya latar belakang apalagi yang dia punya? Dia menggunakan kartu berlian Hotel Hilton saat check-in. Kartu seperti itu hanya bisa dimiliki oleh orang dengan kekayaan puluhan miliar pun belum tentu mendapatkannya. Yuanning menyipitkan mata dan berkata dengan senyum dingin. Puluhan miliar. Chen Jiafu terkejut, lalu berkata dengan keras kepala. Lalu kenapa? Jika jaringan belanja Huge Egg milikku melantai di bursa, aku juga akan memiliki kekayaan yang sama. Bahkan jika perusahaanmu benar-benar go public, kau tetap tidak akan bisa menandinginya. Yuanning berkata datar, dia adalah putra mahkota keluarga Jiang dari Jinling, tuan muda grup Raja Obat. Aku akan pergi. Grup Raja Obat nomor 1 di Tiongkok. Kali ini, Chen Jiafu benar-benar terkejut, mulutnya ternganga lebar. Ia tiba-tiba menggaruk kepala dan berkata sambil mengerutkan kening. Aku ingat, dia. Dia sepertinya orang yang pernah dijodohkan dengan Song Shuangyan. Benar. Yuanning sedikit mengernyit, kilatan ekspresi rumit melintas di matanya. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Song Shuangyan sekarang jika ia mengetahuinya. Perasaan apa yang bisa dirasakan? Chen Jiafu juga tertawa meremehkan. Keluarga dengan kekayaan puluhan miliar, di mata orang biasa itu memang sudah dianggap puncak kekayaan. Tapi keluarga macam apa keluarga Song itu? Mereka adalah klan papan atas, mungkin secara diam-diam mengendalikan aset ratusan miliar, bukan? Ayahnya sudah mengatakan, entah harus menjadi pewaris dari 10 keluarga teratas dalam daftar orang terkaya Tiongkok, atau anggota keluarga konsorsium besar luar negeri dengan sejarah ratusan tahun, atau keluarganya memiliki tokoh kepemimpinan setingkat subnasional. Kalau tidak, Song Shuangyan tidak akan menikah, ia dibesarkan seperti seorang putri kecil. Seolah ingin melampiaskan tekanan yang diberikan Jiang Tian kepadanya, Chen Jiafu mencibir dengan hina. Selain itu, Song Shuangyan bukan hanya menginginkan latar belakang keluarga yang kuat untuk pacarnya, ia juga menuntut kemampuan pribadi. Kudengar bocah ini tampaknya hanya seorang hedonis. Ia menggelengkan kepala dengan angkuh. Orang-orang dengan kekayaan puluhan miliar sudah banyak yang mendekatinya. Kapan pernah kau melihat Song Shuangyan melirik mereka secara langsung? Apa yang kau banggakan? Apa hubungannya denganmu? Yuanning memutar matanya ke arahnya. Chen Jiafu terdiam tanpa kata. Yuanning mengernyitkan alis indahnya dan berkata dengan tidak sabar. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Cepat siapkan materi untuk negosiasi dengan keluarga Xing Yue. Li Heiyu akan tiba besok. Grup Star Moon, didirikan pada tahun 1938, kini merupakan perusahaan nomor 1 di Korea Selatan,
termasuk dalam daftar 500 perusahaan teratas dunia. Ada Star and Moon Electronic Products, Star and Moon Products, Star and Moon Aviation, Star and Moon Medicine, dan lain-lain. Mereka terlibat dalam banyak bidang seperti elektronik, keuangan, mesin, kimia, dan sebagainya. Dan keluarga Lee Star-moon yang mengendalikan grup Star-moon juga merupakan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan. Pengaruh keluarga Lee Star-moon sangat besar. Kepala klan sekaligus pendiri, Lee Jong-sun, mampu memengaruhi peristiwa politik dan duduk sejajar dengan Presiden Korea Selatan. Tentu saja, Yuan Ning dan Yue Shan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Lee Jong-sun. Lee Hae-yu adalah cucu Lee Jong-sun, tetapi bukan dari garis keturunan langsung. Yuan Ning dan yang lainnya ingin memperoleh hak perwakilan penjualan e-commerce Star-moon dengan bisnis 3C yang mencakup ponsel, komputer, pendingin udara, lemari es, televisi, dan sebagainya. Namun, grup Star-moon sudah memiliki sistem dan toko penjualan fisik sendiri. Mereka khawatir akan penolakan dan protes dari para agen, sementara belanja internet masih merupakan hal baru yang perlu diamati dan diteliti. Ini sudah kunjungan ketujuh mereka kepada Lee Hae-yu. Negosiasi yang sangat melelahkan. Yuan Ning mengusap dahinya, wajahnya penuh kelelahan. Keesokan harinya, Yuan Ning bangun pagi, berdandan rapi, dan sarapan bersama Chen Jiafu. Setelah itu, mereka bersiap berkendara menuju kantor pusat grup Star-moon. Namun, begitu tiba di aula hotel, Yuan Ning terkejut. Lee Hae-yu dan beberapa pria parubaya dengan pembawaan luar biasa sedang mengawal seorang pria elegan menuju lift. Lee Zaigrong. Melihat pria elegan yang memimpin itu, jantung Yuan Ning hampir meloncat keluar, sementara mata Chen Jiafu juga dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Lee Zaigrong. Cucu Lee Jong-sun, putra tunggal dari penguasa grup Star-moon saat ini, Lee Jianxi, sekaligus wakil presiden tim administrasi grup Star-moon. Sejak Lee Jianxi jatuh sakit parah, Lee Yurong menggunakan tindakan secepat kilat untuk mengalahkan dua kakak perempuannya yang berusaha merebut kekuasaan. Dikatakan bahwa di masa depan, dialah yang paling mungkin menjadi penerus grup Star-moon. Yuan Ning mengumpulkan keberaniannya dan berjalan maju sambil tersenyum. Dengan bahasa Korea yang fasih, ia berkata, "Tuan Lee Zurong, saya Yuan Ning, Direktur Platform Belanja Jaringan Giant Egg dari Tiongkok. Saya ingin membahas kerja sama bisnis 3C dengan perusahaan Anda." Lee Yurong berhenti, tersenyum sederhana, lalu berkata, "Nona Yuan, saya mengerti bahasa Mandarin. Saya mendengar dari Lee Hae-yu bahwa perusahaan Anda juga sangat berminat." "Benarkah? Itu luar biasa." Yuan Ning begitu bersemangat hingga tidak tahu harus berkata apa. Lee Zaigrong mengangkat pergelangan tangannya, melihat waktu pada jam paduan Portugal di tangannya, lalu berkata dengan sopan, "Namun saya masih memiliki seorang tamu yang harus saya temui, dan waktunya sempit. Bisakah Anda menghubungi Lee Hae-yu sore nanti?" Baik. Maaf telah mengganggu, Tuan Lee." Yuan Ning tersenyum sambil mundur dengan canggung ke samping. Lee Zaigrong sangat sopan, dengan pembawaan anggun, tetapi ia memancarkan aura menakutkan yang membuat Yuan Ning cemas dan takut. Bagaimanapun, kekuatan dan kedudukan Lee Yurong sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan seseorang seperti Yuan Ning. Bahkan Song Shuangyan pun harus berhati-hati saat bertemu dengannya. Adapun Chen Jiafu, ia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk maju berbicara dengannya. Ia memang pendiri Giant Egg, tetapi sahamnya telah terdilusi oleh investor seperti Yuan Ning, sehingga ia hanya bisa dianggap sebagai pemegang saham kecil. Pada saat ini, Jiang Tian dan Lee Jinzhu kebetulan sedang turun ke lantai bawah menuju meja resepsionis untuk check out. Pupil Lee Zaigrong menyusut, kilatan tajam melintas di matanya. Ia segera berjalan cepat ke arah Lee Jinzhu lalu membungkuk dalam-dalam. Keluarga Lee Star-moon menyambut putri Lee Jinzhu kembali ke rumah. Keluarga Lee Star-moon menyambut putri Lee Jinzhu kembali ke rumah. Di belakang Lee Zaigrong, semua pria lainnya, termasuk Lee Hae-yu, ikut membungkuk dengan hormat, tampak sangat rendah hati dan penuh respek. "Apa?" Yuan Ning tercengang, seolah melihat hal paling tak masuk akal di dunia. "Lee Yurong benar-benar membungkuk kepada pelayan Jiang Tian? Apakah aku sedang berhalusinasi? Sial, dunia ini terlalu gila." Kepala Chen Jiafu terasa membeku, ia tercengang tak mampu berkata apa-apa. Apakah dia orang dari garis keturunan cendana?" Jiang Tian memandang Lee Jinzhu dan mengernyit. Aku tidak bisa menjelaskannya dalam waktu singkat." Lee Jinzhu tersenyum agak tidak wajar. "Dengan aku di sini, jangan takut pada apapun." Jiang Tian menangkap bahwa Lee Jinzhu tampak sedikit ketakutan, maka ia berkata dengan nada datar,
Li Jinzu tiba-tiba mengambil keputusan. Ia mengangkat dagunya dengan angkuh dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan pulang. Silakan. Li Zaigrong membuat isyarat, silakan, dan memimpin jalan menuju tempat parkir di depan hotel. Jiang Tian dan Li Jinzu diatur untuk duduk di sebuah mobil modern. Tak lama kemudian, belasan mobil mewah yang membentuk iring-iringan mulai bergerak dan keluar dari hotel. Kita akan kemana? Tanya Jiang Tian. Rombongan kendaraan itu sudah meninggalkan Seoul dan menuju pinggiran timur. Di sekitar mereka terbentang sawah hijau, jalan-jalan yang saling bersilangan, dan udara pun terasa sangat segar. Mungkin ke Gunung Suiwei, tempat garis keturunan cendana berada. Rumah leluhur keluarga Li Starmon tepat berada di kaki Gunung Suiwei. Li Jinzu tersenyum. Pada saat ini, Li Jinzu menjelaskan secara rinci hubungannya dengan Tungun kepada Jiang Tian. Ternyata, keluarga Li Starmon merupakan cabang dari garis keturunan cendana. Hanya saja, mungkin karena para anggota keluarga tidak memiliki bakat bawaan yang cukup, atau mungkin karena tidak mampu menanggung kerasnya kultivasi, tidak banyak orang dari keluarga Li yang bergabung dengan Tungun. Namun sejak generasi Li Zhongsun mulai merintis bisnisnya, garis keturunan cendana telah diam-diam mendukung dan membantunya. Dapat dikatakan bahwa tanpa perlindungan garis keturunan cendana, keluarga Li Starmon bahkan tidak akan pernah ada, apalagi mencapai prestasi sebesar ini. Li Jinzu sebenarnya adalah anak kelima dari generasi kedua keluarga Li Starmon, yakni Li Jianxi. Namun, ibu Li Jinzu, selama berinteraksi dengan Li Jianxi, telah menyadari betapa mengerikan dan kejamnya perebutan kekuasaan dalam keluarga tersebut. Pada tahun itu, Li Jianxi bahkan telah membunuh saudara kandungnya sendiri demi memperebutkan kendali klan. Setelah Li Jinzu lahir, ibunya mengirimnya ke garis keturunan cendana dan membesarkannya sebagai cucu mereka. Selain itu, ia juga menyembunyikan keberadaan Li Jinzu dari Li Jianxi dan semua orang di keluarga Li Starmon. Tidak lama kemudian, ibu Li Jinzu meninggal secara misterius. Dan dalam beberapa tahun terakhir, setelah Li Jianxi jatuh sakit parah, perebutan kekuasaan di antara generasi ketiga keluarga Li sepenuhnya membenarkan dugaan serta kekhawatiran ibu Li Jinzu saat itu. Dapat dikatakan bahwa mereka semua berada dalam perahu yang sama, saling menyeret menuju bencana. Bab 363. Sukacita dan kekejaman dalam satu ruangan. Dua putri Li Jianxi yang mewarisi hak kendali serta beberapa anak tidak sah yang tidak diketahui publik. Entah kehilangan hak mereka karena kecelakaan atau skandal yang mengencerkan kepemilikan saham, atau mengalami kecelakaan mobil hingga menjadi lumpuh seperti sayuran, atau ditangkap oleh pihak peradilan hingga menjadi gila. Dapat dikatakan bahwa nasib mereka semua sangat tragis. Jadi, kau sebenarnya seorang putri dari keluarga Li Starmon. Jiang Tian tiba-tiba teringat sesuatu dan menghela napas dengan ekspresi rumit. Ketika nama Li Jinzu disebut, ia tidak memiliki kesan apapun, tetapi ketika menyebut nama Li Insin, kesannya terlalu mendalam. Dalam kehidupan sebelumnya, pada tahun 2010, keluarga Li Starmon mengungkapkan pembagian kepemilikan modalnya. Li Insin, yang dikenal sebagai Dewi Nasional Korea Selatan dan wanita nomor 1 di Korea Selatan, telah menggantung diri di atap Hotel Hilton. Seluruh Korea Selatan terguncang. Tak terhitung banyaknya penggemar Li Insin yang berkumpul di bawah Hotel Hilton, dan media juga memberikan perhatian besar terhadap peristiwa itu. Diduga pada saat itu, Li Insin sudah kehilangan dukungan garis keturunan cendana dan sama sekali bukan tandingan Li Yurong. Pada tahun 2012, Li Zaigrong ditangkap atas tuduhan penyuapan dan pembunuhan yang berkaitan dengan orang kepercayaan, Presiden Korea Selatan serta skandal korupsi. Namun, Li Zaigrong menolak mengakui pembunuhan Li Insin. Setelah perdebatan sengit di pengadilan, hakim hanya memvonisnya atas tuduhan penyuapan, dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 4 tahun, lalu ia dibebaskan. Pada saat itu, ketika Jiang Tian melihat berita tersebut di internet, ia juga sempat melihat foto Li Insin dan berseru, "Sungguh disayangkan, kecantikan tiada tara telah meninggal," dan semacamnya. Namun saat itu, ia hanya bisa menghela napas dari seberang sungai. Bagaimanapun, persaingan semacam ini di dalam keluarga kaya raya terlalu jauh dari kehidupan Jiang Tian pada masa itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah bereinkarnasi, ia akan memiliki keterkaitan sedalam ini dengan Li Jinzu, yang memungkinkannya memahami lebih banyak tentang konflik internal besar dalam klan Starmon yang mengguncang seluruh dunia. Sebenarnya, aku tidak ingin memperebutkan kendali keluarga Li Starmon, tetapi aku tidak tahu bagaimana Li Zaigrong mengetahui identitasku. Ekspresi Li Jinzu tampak rumit saat ia menghela napas. Sepertinya dia mengetahui kebenaran bahwa Tungun telah dikendalikan oleh Asosiasi Bunga Sakura Dongyang,
dan mengira aku tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan. Mungkinkah Li Yurong telah merekrut asosiasi bunga Sakura Dongyang dan membantunya mengendalikannya? Jiang Tian tersenyum penuh makna dan berkata, "Kau sendiri yang mengatakannya. Keluarga Li Starmon berkembang dengan mengandalkan keluarga Li dari Tungun. Bagi Li Yurong, jika ia tidak dapat mengendalikan garis keturunan cendana, maka bahkan jika ia menguasai keluarga Li Starmon pun, itu tidak akan banyak berguna." Mungkin. Li Jinzu awalnya terkejut, lalu tersenyum tipis dan berkata dengan nada sangat menggoda, "Tapi sekarang aku punya Tuan Jiang sebagai pelindung, bagaimana mungkin dia menjadi lawanmu?" Mata Jiang Tian berkilat dengan niat membunuh yang tajam, lalu ia berkata penuh makna, "Bagaimana kalau kau mengendalikan keluarga Li Starmon untukku?" Tepat ketika Li Jinzu masih ragu, Jiang Tian tiba-tiba menggelengkan kepala dan berkata, "Lupakan saja, kau mungkin tidak pandai mengelola bisnis keluarga, tetapi kau tampaknya penyanyi yang baik. Mulai sekarang, jadilah penyanyi saja." "Hah? Menyanyi?" Li Jinzu tertegun sejenak. Baru sekarang ia teringat bahwa ketika Jiang Tian bersenandung, Gangnam Style, kemarin, ia juga berada dalam suasana santai dan ikut bernyanyi bersamanya. "Apakah Tuan benar-benar berpikir suaraku bagus? Kalau begitu aku akan menyanyi untukmu setiap hari." Ia tak kuasa menahan wajahnya yang memerah, merasa sedikit bangga di dalam hati. "Apakah Tuan Jiang sedang memujiku?" Iring-iringan kendaraan memasuki sebuah rumah besar bergaya klasik Korea Selatan, yang sebagian besar terbuat dari kayu dan batu. Semua orang turun dari mobil. Li Yurong membuat isyarat, "Silakan," dan tersenyum, "Putri kecil yang terhormat, silakan masuk." "Terima kasih, kakak." Li Jinzu tersenyum datar, ia memegang lengan Jiang Tian dan mengikuti di belakang Li Yurong. Dikelilingi banyak orang berpakaian hitam, mereka memasuki sebuah aula besar. Ketika Li Jinzu melangkah masuk, ia terkejut. Interior aula itu ternyata ditata seperti ruang duka. Karangan bunga, tirai putih, foto kenangan, altar arwah, tempat dupa, kain sutra putih, serta alunan musik duka yang rendah. Li Jianxi dan para petinggi keluarga Li Starmon lainnya berlutut di tanah, menghadap sebuah foto hitam putih seorang wanita berwajah lembut. Di sekelilingnya, sekelompok pria bertubuh tinggi besar berpakaian hitam berdiri berjaga, pinggang mereka dipenuhi benda-benda yang mencuat dari saku, jelas senjata. "Makhluk jahat, anak durhaka. Kau berani memukulku, kau berani membuatku berlutut." Wajah Li Jianxi penuh luka, napasnya terengah-engah. Ia menunjuk Li Zaigrong dan mengutuk, "Aku tidak akan pernah mengubah wasiatku dan memberimu hak mewarisi klan. Aku akan berbicara dengan presiden dan departemen kehakiman. Aku akan memasukkanmu ke penjara. Aku akan meminta bantuan garis keturunan cendana. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu menjadi 10.000 bagian." Yang lain tergeletak di tanah dengan kepala menunduk, tidak berani mengeluarkan suara. "Ayahku yang terhormat, apakah ini pewaris dalam wasiatmu?" Dengan satu tangan di saku dan tangan lain menunjuk, Li Yurong mengarah ke Li Jinzu, sikapnya tetap sangat elegan. Li Jianxi terkejut, kilatan kepanikan melintas di kedalaman matanya. Kemudian ia tiba-tiba menggeleng keras, "Aku tidak mengenalnya, aku belum pernah melihatnya. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia adalah putri perempuan Jalang Yinci itu. Kau tidak bisa menyembunyikannya dariku." Li Zaigrong menggelengkan kepala, sudut bibirnya membentuk lengkungan indah saat ia berkata sambil tersenyum. "Kurasa sekarang Anda akan membuat pilihan yang rasional. Kamera, pena, tinta, dan stempel pribadi Anda sudah disiapkan. Silakan buat wasiat baru. Kau berani memukul ayahmu sendiri. Kau berani membunuh pengawal ayah. Kau berani mengendalikan kebebasan semua petinggi keluarga Li." Kakak perempuan Li Zaigrong, Li Fuzhen, berdiri, menunjuk hidung Li Zaigrong dan memaki. "Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Apakah kau akan membunuh kami semua?" Ayah tidak akan mengubah wasiatnya, karena dia tidak akan menyerahkan keluarga ini kepada seorang tiran yang tidak adil. Tidak ada yang akan mendukungmu. Tebakanmu benar. Aku memang ingin membunuh kalian semua. Li Ivan tersenyum lembut, tetapi matanya penuh permainan licik dan kejam, sementara wajah tampannya justru memberi kesan dingin yang menusuk. Ia membelai wajah Li Fuzhen dan mendekat ke telinganya, berbisik dengan suara lembut. "Selain itu, kakak, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Bintang berkaki panjang yang pernah berhubungan denganmu dan para wartawan yang diam-diam memotret semuanya. Semuanya diatur olehku. Kemampuannya diranjang cukup bagus, bukan? Kau benar-benar tak tahu malu dan hina." Li Fuzhen tertegun,
lalu matanya membelalak hingga hampir terbelah. Giginya gemeretak menahan amarah. Aku akan membunuhmu. Ia menerjang maju untuk mencengkeram Li Zaigrong, tetapi dua pengawal bertubuh besar segera memegang lengan dan bahunya, membuatnya tak bisa bergerak. Jika kau cukup setia pada pernikahanmu, kau tidak akan terjebak, dan tidak akan kehilangan hak kendalimu. Sungguh disayangkan. Nada suara Li Yurong terdengar sangat simpatik, tetapi wajahnya penuh ejekan, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Semakin marah pihak lain, semakin tak berdaya mereka, dan justru itulah yang membuatnya semakin senang. Bah! Li Fuzhen meludahi wajah Li Yurong. Mata indahnya dipenuhi air mata saat ia meraung. Serigala kejam, kau bahkan lebih buruk daripada babi dan anjing. Ibumu meninggal sejak kau kecil, akulah yang merawatmu, akulah yang membantumu mengelola grup Star Moon, aku yang menekan para pejabat lama yang menentangmu, tetapi kau memperlakukanku seperti ini. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Li Xiayan mengangkat jari telunjuknya yang putih, menyeka ludah di wajahnya, lalu menjilat ludah di jarinya sambil tersenyum. Memang sangat manis. Semanis air susu ibu. Aku lebih buruk daripada babi dan anjing? Kalianlah yang sebenarnya. Keluarga Li kalian semuanya sama. Senyumnya perlahan berubah semakin gila saat ia meraung marah. Sebenarnya, ibuku diracuni oleh Li Jianxi yang kau lakukan sendiri, bukan? Semua orang yang hadir terkejut dan menatap Li Jianxi dengan tak percaya. Tubuh Li Jianxi bergetar, lalu ia mengertakkan gigi dan tertawa sinis. Benar, aku yang meracuninya, tetapi dia pantas mati. Perempuan jalang itu ingin bersekutu dengan paman keduamu untuk memakzulkanku. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan kehilangan kendali atas keluarga. Alasanmu membunuhnya memang bagus. Li Yurong tersenyum tegang. Benar, aku membunuh ibumu, tetapi aku juga ayahmu. Melihat nada Li Zaigrong mulai melunak, Li Jianxi segera memohon dengan menyedihkan. Aku melakukan ini demi melindungi kepentingan keluarga kita. Lepaskan aku, lepaskan kakak-kakakmu. Aku akan segera mengubah wasiatku, aku akan memberimu hak untuk mewarisi klan. Saran yang bagus. Kau tampaknya bisa meyakinkanku. Li Yurong terkekeh, lalu berkata, tapi bagaimana jika sejak awal aku bukan putramu? Li Jianxi berdiri terpaku seolah tersambar petir. Wajahnya pucat pasi saat ia bertanya, apa? Apa yang kau katakan? Sebenarnya, aku adalah putra Li Jianhui. Li Yurong tertawa sinis. Sepanjang hidupmu kau menganggap dirimu seorang romantis, menikahi selir keempat saja tidak cukup, bahkan memelihara model dan selebritas wanita di luar. Namun, adik keduamu dan istrimu diam-diam memanfaatkan kesempatan itu dan memasangkan topi hijau padamu. Topi hijau yang begitu besar hingga menutupi seluruh Seoul. Selain itu, sekarang putra mereka akan merebut seluruh kekayaanmu. Terkejut atau tidak? Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini padaku? Li Jianxi tiba-tiba terpukul, mengertakkan gigi lalu meraung marah. Perempuan jalang itu, aku benar-benar membunuhnya dengan tepat. Tidak, aku membunuhnya terlalu mudah. Seharusnya aku mencincangnya berkeping-keping. Seharusnya aku memberi makan dagingnya kepada anjing. Pelak! Li Zaigrong menamparnya dengan keras hingga ia terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kemudian ia menendangnya beberapa kali dengan gila, mengertakkan gigi sambil berkata murka. Bajingan, kau tidak diizinkan menghina ibuku. Kaulah bajingan yang sebenarnya, darah paling kotor mengalir di nadimu. Li Jianxi tergeletak di tanah tanpa bergerak setelah dipukuli. Ia hanya bisa menarik napas terputus-putus, tidak mampu menghembuskannya keluar. Li Zaigrong mengambil sapu tangan sutra dari tangan pengawal, menyeka tangannya perlahan, lalu berkata sambil tersenyum. Kegembiraan kejam ini akan berakhir dalam kekejaman. Li Jianxi, cepat tanda tangani wasiatmu, mungkin aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Setumpuk dokumen wasiat yang sudah disiapkan sebelumnya dilemparkan ke depan Li Jianxi. Bab 364. Satu orang mencapai jalan, ayam dan anjing ikut naik ke langit. Jika kau membunuhku, aku tidak akan menandatangani wasiat ini. Li Jianxi menggelengkan kepala dengan putus asa dan tertawa pahit. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, aku tidak takut mati. Tanpa wasiat bertanda tanganku, kau tidak akan mendapatkan hak waris. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Aku sudah mengatakan, ada perasaan di mana hidup lebih buruk daripada mati. Li Zaigrong mencibir, lalu tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol dan mencengkeram telapak tangan kiri Li Jianxi. Dalam sekejap,
Daging dan darah terciprat kemana-mana. Telapak tangan Li Jianxi hancur berkeping-keping. Ia memegangi tangan yang remuk itu sambil berguling di lantai, mengeluarkan jeritan mengerikan seperti lolongan serigala. Telapak tangannya yang berdarah meninggalkan jejak merah menyilaukan di lantai. Melihat pemandangan itu, tubuh ramping Li Jinzu gemetar. Wajahnya pucat seperti mayat, dan tanpa sadar menggenggam tangan Jiang Tian. Bagaimanapun, Li Jianxi adalah ayah kandungnya. Namun, ketika ia melihat Jiang Tian tetap tenang menonton dengan senyum penuh makna, ia hanya bisa menekan ketakutan di dalam hatinya dan tetap diam. Li Zaigrong tertawa kejam. Kau tidak ingin menandatangani, bukan? Bagus sekali. Kebetulan perempuan jalang Li Fuzhen ini selalu haus seperti serigala dan harimau, penuh ketidakpuasan. Aku akan membiarkanmu, Li Jianxi, melihat sendiri perempuan seperti apa putri kesayanganmu itu. Haha, bagus. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Fuzhen adalah yang paling cabul. Lihat tubuh ini, kulit ini, cek-cek, sekali tidur saja, aku bisa bersantai 10 tahun. Para pengawal tertawa cabul dan menerjang maju seperti serigala dan harimau, melempar Li Fuzhen ke sofa lalu menahan tangan dan kakinya. Li Fuzhen sebelumnya dikenal sebagai Nona nomor 1 Korea. Ia secantik bunga, berwibawa bangsawan, dan memiliki status yang sangat tinggi. Bisa menyentuhnya saja sudah cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Ayah, tolong tanda tangani. Di tengah jeritan menyayat dan permohonan ampun Li Fuzhen, beberapa suara sobekan terdengar saat beberapa pria merobek pakaiannya, memperlihatkan dada putihnya yang lembut dan perutnya yang rata. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Melihat pemandangan itu, mata Li Jianxi membelalak hampir pecah. Hatinya dipenuhi rasa hina, amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengambil pena dan menandatangani namanya dengan tangan gemetar. Setelah itu, ia menekan stempel pribadi dan cap sidik tangannya. Aku kalah. Aku mengaku kalah. Apakah kalian puas? Aku mohon, lepaskan kakakmu. Li Jianxi menyerahkan wasiat itu sambil memohon dengan putus asa, air mata mengalir di wajahnya. Dia bukan kakakku. Saudara-saudaraku mempertaruhkan nyawa untuk mengikutiku. Sekarang anak panah sudah terpasang di busur, aku tidak bisa membiarkan mereka menderita sia-sia. Li Yurong tersenyum puas sambil memegang wasiat itu. Kau! Wajah Li Jianxi dipenuhi amarah. Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan, tetapi segera menutup mata dengan putus asa dan menghela napas panjang. Daripada melihat masa depan yang lebih mengerikan, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah tidak menyaksikan putrinya dinodai. Semuanya, laksanakan eksekusi. Li Zaigrong menyerahkan wasiat itu kepada asistennya, lalu mengambil sebuah remote control dan menekannya. Ruang tamu yang luas itu segera dipenuhi versi bersemangat dari Croatian Rhapsody. Li Jianxi akan menjadi orang terakhir yang dibunuh, dan ia harus membuka matanya lebar-lebar. Aku ingin dia menyaksikan sendiri pemandangan indah anak-anaknya dibunuh satu persatu dan diperkosa. Irama musik itu jelas dan cepat. Li Yifeng begitu tenggelam dalam alunan musik, hingga ia sedikit memejamkan mata. Tangannya mulai mengikuti ketukan, bahkan ia begitu tersentuh hingga air mata panas mengalir di wajahnya. Di benaknya, ia seolah melihat reruntuhan Kroasia setelah perang, pantulan matahari terbenam di antara air mata berdarah dan debu. Ia menyukai kerangka anggun musik klasik, logika musik yang ketat, struktur yang sempurna dan rapi, serta sikap meremehkan musik modern. Namun kini ia menemukan bahwa beberapa musik baru terkenal abad ke-21 juga tidak buruk. Setidaknya saat ini sangat sesuai dengan suasana hatinya. Krek! Krek! Suara klik yang tajam terdengar, dan banyak penembak membuka pengaman senjata mereka, mengarahkan moncong tepat ke kepala kelompok keluarga Li Starmon. Seketika, tempat itu dipenuhi tangisan putus asa dan ketakutan saat mereka memohon ampun. Aku cuma numpang lewat, kenapa kalian mengarahkan senjata kepadaku? Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Li Jinzu menatap Jiang Tian dengan takjub, dan dengan heran menyadari bahwa bahasa Korea Jiang Tian sangat standar dan fasih. Ia tiba-tiba teringat bahwa tadi malam di hotel, Jiang Tian memintanya mencari cakram pembelajaran bahasa Korea dan Jepang. Tak disangka, hanya dalam satu malam Jiang Tian sudah bisa menguasai bahasa Korea dengan begitu baik. Bagaimana mungkin ia tahu tentang kekuatan kesadaran ilahi Jiang Tian? Dengan kemampuan membaca 10 baris dalam sekali pandang, menguasai sebuah bahasa hanyalah hal yang sangat mudah. Bunuh dia. Li Jianxi, yang sedang tenggelam menikmati musik, terganggu. Ia memandang Jiang Tian dengan heran,
lalu melambaikan tangan sambil berkata dengan jijik dan meremehkan. Orang ini tampaknya pengikut atau teman Li Jinzu atau semacamnya. Tetapi bagaimanapun ia adalah saksi hidup, bagaimana mungkin mereka membiarkannya pergi? Tentu saja harus dibunuh. Penembak itu mengarahkan senjatanya ke Jiang Tian dan hendak menarik pelatuk. Ci! Sebuah suara tajam terdengar. Tak seorang pun melihat gerakan Jiang Tian, tetapi di tengah semburan darah, tubuh pria itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Semua penembak terkejut. Mereka segera menyadari bahwa bahaya sedang mendekat, wajah Li Zaigrong berubah, dan ia secara refleks mundur selangkah. Bahkan tanpa perlu perintah. Banyak penembak langsung mengarahkan senjata ke Jiang Tian dan menarik pelatuk, membuat peluru menghujani tubuhnya seperti hujan deras. Hehe, numpang lewat? Datang ke keluarga Li Starmon cuma untuk numpang lewat. Li Yurong menganggap pria ini lucu. Sial, sebentar lagi dia pasti akan ditembak hingga berlubang seperti saringan. Klang, dang, dang, dang. Suara benturan pada terdengar, seperti peluru yang menghantam pelat baja. Semua orang menatap dengan ngeri saat peluru yang mengenai tubuh Jiang Tian terpental satu persatu. His! Semua orang tercengang. Mereka menghirup napas dingin serempak, tubuh mereka membeku seolah jatuh ke dalam gudang es. Segala sesuatu yang terjadi di depan mata mereka benar-benar melampaui pemahaman. Peluru tidak mampu membunuhnya. Lalu bagaimana mungkin bisa melukainya? Apakah pria ini terbuat dari besi? Ini terlalu aneh, terlalu mengerikan. Petarung Tiongkok, pupil Li Yurong menyusut, jantungnya berdebar ketakutan. Tiba-tiba ia teringat laporan intelijen bahwa dalam setengah tahun terakhir Li Jinzu sering pergi ke Tiongkok untuk mencari ahli bela diri Tiongkok sebagai bantuan luar. Tampaknya orang di hadapannya inilah sosok yang selama ini ia cari. Pada detik berikutnya, ia mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah Jiang Tian sambil mencoba melarikan diri. Melihat peluru tidak berguna, kau masih berani menembak. Boleh kutanya, apakah kau bodoh? Jiang Tian segera memanggil sebuah bilah angin. Bilah angin itu berbeda dari sebelumnya, sepenuhnya terbentuk dari esensi sejati gengjin, dengan ketajaman ekstrim yang mampu memotong emas dan membelah besi. Kilatan cahaya emas melintas, seperti bilah aneh berbentuk bulan sabit, lalu melesat lewat. Tubuh Li Yurong membeku. Kepalanya terlempar beberapa meter ke udara dari leher yang menyemburkan darah, sementara tubuh tanpa kepala itu roboh ke tanah. Pada saat berikutnya, Jiang Tian menjentikan jarinya, memunculkan serangkaian suara tajam yang menggema, cahaya di ujung jarinya menghantam udara kosong. Semua penembak Li Yurong jatuh satu persatu seperti padi yang dipanen. Mayat berserakan di tanah, lubang berdarah muncul di tengah dahi setiap orang. Beberapa kepala bahkan meledak, berubah menjadi tubuh tanpa kepala yang ambruk ke lantai. Jiang Tian telah berkultivasi hingga tingkat tubuh ilahi gengjin. Dengan mengubah energi menjadi esensi sejati gengjin, ujung jarinya memiliki kekuatan yang setara dengan peluru penembus baja dari senapan runduk, dan bilah angin bahkan lebih tajam daripada itu. Jika pelat baja saja bisa ditembus, orang-orang ini hanyalah tubuh fana. Bagaimana mungkin mereka menjadi lawannya? Tuan. Melihat itu, Li Jinzu berlutut di tanah dan bersujud. Berbeda dengan di Tiongkok, baik di benua Star maupun di Korea Selatan, Jiang Tian sama sekali tidak terikat oleh batasan apapun. Pada saat ini, sifat dingin dan haus darah yang ia kembangkan selama 5.000 km pembantaian di dunia kultivasi akhirnya sepenuhnya terungkap. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua penembak dan seluruh pendukung Li Yurong tumbang ke tanah. Terima kasih kepada tuan ini yang telah menyelamatkan keluarga Li Starmon kami. Orang tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Li Jianxi terpaku beberapa detik, baru kemudian sadar kembali. Ia segera berlari ke arah Jiang Tian dan membungkuk hormat. Para petinggi keluarga Li Starmon lainnya juga berlutut di tanah, menyampaikan rasa terima kasih paling tulus dan penghormatan tertinggi kepada Jiang Tian. Upaya Li Zaigrong selama lebih dari 10 tahun memang ditujukan untuk balas dendam hari ini. Dari cabang peradilan tingkat tinggi hingga pengawal pribadi Li Jianxi, ia telah membangun jaringan sepenuhnya. Ia bahkan telah bekerja sama dengan para ahli untuk mengendalikan garis keturunan cendana, pelindung terbesar keluarga Li Starmon. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Jiang Tian membalikkan keadaan hari ini, fondasi yang telah dibangun keluarga Li Starmon selama puluhan tahun pasti sudah jatuh ke tangan Li Yurong. Bangkitlah, Jiang Tian tersenyum tipis. Li Jianxi berdiri, sambil membalut luka di tangannya, ekspresi khawatir melintas di wajahnya. Tuan ini, Li Yurong kemungkinan sudah mengendalikan Tungun. Saya khawatir garis keturunan cendana akan segera mengetahui dan mengambil tindakan untuk menekan kami.
Bagaimana cara bertahan dan melawan musuh, kita masih perlu merencanakan dengan hati-hati. Ia bisa menangani urusan pemerintahan dan internal Star Moon, tetapi ia tidak berani menyinggung garis keturunan cendana. Bagaimanapun, di hadapan mereka, ia hanyalah orang kaya dari dunia fana. Tidak perlu khawatir. Serangan terkuatku adalah pertahanan, dan aku seorang diri sudah cukup untuk menginjak-injak seluruh gunung Suiwei. Jiang Tian tersenyum tenang. Apa? Semua orang terkejut oleh kata-kata itu. Meskipun pemuda ini mampu menahan peluru, tetap saja ucapannya terdengar terlalu sombong. Seorang diri cukup untuk meratakan para ahli Dongyang? Ini. Tuan, kita harus berhati-hati. Gunung Suiwei sudah dikuasai pihak mereka, dan jumlah mereka sangat banyak. Wajah Li Jianxi tampak ragu. Ia sedang mempertimbangkan apakah harus segera menghubungi polisi militer untuk menekan para ahli Dongyang. Namun, garis keturunan cendana memiliki status tertinggi di Korea Selatan, melambangkan sumber budaya nasional negara tersebut. Situasinya benar-benar rumit. Ayah, Tuan Jiang ini bukan orang biasa. Dia adalah Jiang Taichu dari Tiongkok, juga peringkat ketiga dalam daftar tersembunyi CIA. Bahkan pendekar pedang seperti Qian Ye Zhengxiong bisa ia bunuh hanya dengan satu jentikan jari. Li Jinzhu yang berada di samping tersenyum manis sambil memperkenalkan dengan suara memikat. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir langsung terguncang. Bab 365. Membunuh dengan satu tangan, menyelamatkan dengan tangan lain. Apa? Tuan Jiang ternyata seorang ahli sebesar itu? Ini benar-benar keberuntungan bagi keluarga Li Starmon kami. Wajah Li Jianxi dipenuhi ekstasi dan keterkejutan, seolah menemukan harta karun. Meskipun ia bukan seorang kultivator, bagaimanapun juga ia adalah orang terkaya di negara itu. Ia sudah lama mengetahui bahwa banyak anggota garis keturunan cendana berasal dari Taoisme kuno, sementara akar ideologi dan budaya mereka juga dipengaruhi oleh aliran Konfusianisme. Dapat dikatakan bahwa Tiongkok jauh lebih kuat dalam hal ini. Terlebih lagi, ketika ia mendengar bahwa Tuan Jiang mampu berjalan di atas air, memadatkan ki menjadi senjata di udara, dan bahkan bertarung dalam kondisi terluka, bobot gelar Grandmaster Agung itu menjadi semakin mengerikan. Dapat dikatakan kekuatannya jauh melampaui garis keturunan cendana. Pada saat berikutnya, hatinya tiba-tiba tergerak. Ia menarik Li Jinzhu dan bertanya, "Mutiara emas, apa hubunganmu dengan Tuan Jiang ini?" Ini. Melihat ekspresi bersemangat ayahnya, Li Jinzhu langsung memahami apa yang dipikirkannya. Namun ia tetap mengatakan yang sebenarnya sambil tersenyum pahit. Aku dulu dipengaruhi oleh Dongyang dan berencana membunuh Tuan Jiang. Tetapi Tuan Jiang tidak mempermasalahkan orang rendah seperti aku, tidak membunuhku, malah menerimaku sebagai pelayannya. Nona Li adalah salah satu orang kepercayaanku. Kami memiliki ikatan yang dalam, jadi. Jiang Tian tiba-tiba menyela. Begitu kata-kata itu keluar, Li Jinzhu tertegun sejenak, lalu memandang Jiang Tian dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Jiang Tian memiliki seorang kekasih, dan bahkan dikenal sebagai iblis pengamuk yang sangat memanjakan istrinya. Selain itu, kemampuannya tiada banding dan auranya bagaikan dewa. Meskipun ia memiliki darah keluarga Li Starmon dan juga merupakan putri angkat garis keturunan cendana, ia tetap merasa tidak pantas berdiri di sisi Jiang Tian. Tuan Jiang mengatakan hal itu karena ingin menjadi pelindungnya dan membantunya mendapatkan posisi yang seharusnya ia miliki dalam keluarga Li. Ya, ayah. Memang seperti itu. Ia ragu sejenak lalu berbicara dengan wajah memerah. Bagus. Bagus sekali. Tatapan Li Jianxi kepada Jiang Tian bagaikan seorang ibu mertua yang menilai calon menantu, penuh kasih sayang yang mendalam, sampai-sampai Jiang Tian sendiri merasa agak kewalahan. Tiba-tiba, Li Jianxi mulai batuk hebat. Kau batuk. Sepertinya kondisi tubuhmu tidak terlalu baik. Jiang Tian tersenyum tipis. Ah, kanker hati stadium akhir sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku membiarkan bajingan itu berhasil? Kata Li Jianxi dengan ekspresi putus asa. Baiklah, di sini masih ada beberapa pil. Konsumsilah, dalam 3 hari kau akan pulih sepenuhnya. Dengan lambaian tangan Jiang Tian, beberapa pil peiwan muncul dan ia menyerahkannya kepada Li Jianxi. Terima kasih, Tuan Jiang. Keluarga Li Starmon tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Li Jianxi segera membungkuk berterima kasih. Ia begitu terharu hingga seluruh tubuhnya gemetar, sampai-sampai hampir menangis. Pil itu sebening rubi dan memancarkan kilau aneh. Aroma obatnya menguar lembut, menyegarkan hati dan pikiran. Hanya dengan menghirupnya saja sudah membuat orang merasa bersemangat,
seolah tiba-tiba tercerahkan. Meskipun Li Jianxi hanya memiliki sedikit pemahaman tentang pil obat, ia tahu bahwa pil yang diberikan Jiang Tian jelas bukan sesuatu yang biasa dan nilainya sangat tinggi. Dan karena Jiang Tian adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang agung, bagaimana mungkin ia melebih-lebihkan? Jika ia mengatakan bisa menyembuhkan, maka pasti bisa. Penyakitnya adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan kini Jiang Tian memberinya kesempatan hidup kembali. Bagaimana mungkin ia tidak terharu? Setelah Li Jianxi menelan pil itu, pipinya yang cekung mulai mengembang dengan kecepatan yang dapat terlihat oleh mata telanjang. Aku merasa benar-benar jauh lebih baik sekarang. Tidak perlu pemeriksaan lagi. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kemudian, ia langsung berlutut di tanah dan berkata dengan penuh hormat, "Hari ini, akhirnya aku mengetahui kemampuan para ahli Huaxia. Tuan Jiang, Anda benar-benar seorang makhluk abadi yang hidup. Lihat wajah ayah. Obat yang luar biasa. Keajaiban? Tidak. Bahkan kata keajaiban tidak cukup. Ini benar-benar mukjizat. Keterampilan medis ini, bukankah itu seperti legenda Huaxia tentang menghidupkan tulang dan mengembalikan orang dari kematian? Benar-benar seperti dewa." Banyak anggota keluarga Li yang hadir berseru kaget. Mereka hampir tidak percaya, dan cara mereka memandang Jiang Tian berubah total. Bahkan rasa hormat mereka terhadap Li Jinzhu, yang baru pertama kali kembali ke keluarga Li Starmon, juga meningkat drastis. Tuan Jiang ini terlalu kuat, kebal terhadap pedang dan peluru, mampu membunuh dari udara. Jika kemampuan seperti itu sudah cukup menimbulkan ketakutan, maka kemampuan Jiang Tian untuk menyelamatkan nyawa justru membuat mereka benar-benar menghormatinya. Bagaimana mungkin keluarga Li Starmon tidak menghormati Jiang Tian, yang dengan satu tangan dapat membunuh, dengan tangan lain dapat menyelamatkan, dan mengendalikan hidup serta mati sesuka hati? Tuanku memang luar biasa. Melihat Jiang Tian yang dikelilingi begitu banyak orang, Li Jinzhu benar-benar merasa bahwa ia tidak berbeda dari seorang dewa. "Jinzhu, ketika kau mengendalikan keluarga Li Starmon di masa depan, aku akan membantumu secara pribadi. Setelah aku meninggal, seluruh aset keluarga Li Starmon akan menjadi milikmu." Li Jianxi segera menyusun wasiat dan menyerahkan seluruh hak waris kepada Li Jinzhu, lalu menyerahkannya kepadanya. "Aku setuju." "Setuju." Melihat tatapan Jiang Tian yang dingin menyapu mereka, banyak anggota keluarga Li yang memiliki hak waris merasakan tubuh mereka gemetar. Mereka berlomba-lomba menyatakan persetujuan, tidak berani menunjukkan sedikit pun keserakahan. Ini. Melihat tatapan penuh semangat Li Jianxi, Li Jinzhu menutup mulut kecilnya, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimanapun, ia tumbuh di garis keturunan cendana dan tidak hidup dengan urusan dunia fana. Ia tidak memahami bisnis. Bagaimana mungkin ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan keluarga Li Starmon dengan kekayaan ratusan miliar dolar? Grup Starmon adalah konglomerat terbesar di Korea Selatan, dengan aset yang sangat besar dan terlibat dalam berbagai industri seperti elektronik, kimia, industri berat, keuangan, industri militer, bioengineering, dan lain sebagainya. Pada awal tahun 2009, asetnya telah mencapai 2 triliun dolar AS, setara dengan lebih dari 15.000 miliar yuan Tiongkok. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa satu bersin dari grup Starmon saja dapat menimbulkan gelombang besar di seluruh Korea Selatan, cukup untuk mengguncang gunung dan membalikkan lautan. Namun ketika ia memandang Jiang Tian yang masih tersenyum tipis, hati Li Jinzhu menegang, lalu ia memperlihatkan senyum dan berkata, "Baik, aku setuju. Selamat, adik kecil. Mutiara emas, jangan khawatir. Kami pasti akan bersatu di bawah kepemimpinan Dewan Direksimu dan menghidupkan kembali kejayaan." Benar. Dengan bantuan ayah, jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menciptakan kejayaan baru. Semua orang mengelilingi Li Jinzhu. Ada yang memasang wajah menjilat, ada yang bersemangat, dan semuanya menyampaikan ucapan selamat serta menyatakan kesetiaan. Hati mereka dipenuhi iri dan cemburu, sambil menghela napas dalam diam. Li Jinzhu sebelumnya hanyalah anak dari seorang kekasih Li Jianxi, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk kembali ke keluarga Li. Keluarga Li Starmon yang begitu besar, siapa yang pernah mengenalnya? Jika bukan karena Li Zaigrong ingin menyingkirkannya dan membawanya kembali, mungkin tak seorang pun akan mengetahui keberadaannya. Namun sekarang, ia justru naik ke posisi kepala keluarga. Ini benar-benar lompatan menuju langit. Dan semua ini diberikan oleh Tuan Jiang, seorang pria yang telah berjalan di jalan langit. Li Jinzhu tersenyum dan menyapa mereka satu persatu. Tetapi ia menatap dalam-dalam ke mata Jiang Tian dan bergumam dalam hati. "Tuanku terlalu kuat. Jika aku tidak berdiri sedikit lebih tinggi,
Aku bahkan takut tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanmu. Tuan Jiang, silakan beristirahat. Aku akan menyuruh para pelayan menyiapkan makanan. Mari kita minum bersama. Li Jianxi mengundang dengan penuh antusias. Ditemani Li Jianxi, Jiang Tian berjalan memasuki sebuah rumah bergaya pedesaan yang elegan. Li Jianxi menutup pintu lalu mundur perlahan. Rumah pedesaan itu memiliki pemandian air panas seluas 1 mu, 666 m2, uap air tebal memenuhi udara. Pohon plum, pohon pisang, hutan bambu, gunung buatan, meja batu, kursi batu. Pemandangannya indah, penuh nuansa Korea kuno, tenang dan sederhana. Di halaman, 4 wanita cantik tiada tara berdiri di luar rumah. Masing-masing memiliki tubuh yang tidak kalah dari model, wajah mereka jauh melampaui bintang kelas 2 atau 3. Namun mereka hanyalah pelayan keluarga Lee Starmon. Sayang sekali, Armaniku. Jiang Tian masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempat tidur, menatap pakaian berlubang di tubuhnya dengan ekspresi muram. Setelah ia mengolah tubuh ilahi Gengjin, ia tidak perlu lagi melindungi diri dengan angin kuat, ia sudah kebal terhadap pedang dan peluru. Tuan, pakaian sudah datang. Aku akan membantu Anda menggantinya sekarang. Li Jinzu berjalan keluar dengan langkah kecil, lalu kembali membawa beberapa kotak. Sepasang sepatu kulit, kemeja putih bersih, pakaian dalam pas badan, kaus kaki, celana jas. Ia berlutut di depan Jiang Tian, sedikit menundukkan kepala, memperlihatkan leher putihnya yang bersih, lalu dengan lembut membantu Jiang Tian melepas sepatu dan kaus kakinya sebelum memakaikan sandal. Setelah itu, ia membantu Jiang Tian melepaskan pakaian robeknya. Tuan benar-benar terlalu menawan. Saat melihat tubuh Jiang Tian yang berkilau seperti giok, memancarkan kekuatan eksplosif bagaikan macan tutul giok, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar liar. Akhirnya, ia menundukkan pandangan sedikit, bibir merahnya terbuka tipis, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda ingin mandi terlebih dahulu? Saya akan melayani Anda." Boleh." Jiang Tian mengangguk ringan. Ia ingin memikirkan bagaimana menangani para ahli dongyang, jadi ia berjalan keluar dan memasuki kolam air panas. Nyaman. Seluruh pori-pori tubuhnya terbuka bersamaan. Jiang Tian memejamkan mata, bersandar pada dinding batu gunung dan mengerang pelan. Hehe, tampaknya orang-orang dari monster tua itu sudah mengetahui perubahan besar di keluarga Lee Starmon. Kilatan tajam melintas di mata Jiang Tian. Ketika ia membunuh Li Yuro barusan, sebenarnya ada segumpal ki darah yang melesat menuju Gunung Suiwei seolah memiliki kesadaran sendiri. Jiang Tian menyapu dengan kesadaran ilahinya dan menyadari bahwa itu adalah teknik pemindahan darah. Sepertinya para onmyoji dongyang memang memiliki beberapa trik. Metode seperti ini bahkan jarang terlihat di Tiongkok. Namun, masih ada jarak yang sangat besar dibandingkan dengan teknik penandaan kesadaran ilahi milik Jiang Tian. Bagaimanapun, ini hanyalah metode yang digunakan setelah kematian. Namun, Jiang Tian dapat merasakan kondisi orang yang diberi tanda tersebut melalui informasi yang dikirim oleh jejak penanda suci itu. Lalu kenapa jika onmyoji dongyang itu keluar dari persembunyian? Dan kenapa jika mereka sangat kuat? Jiang Tian saat ini 10 kali lebih kuat daripada sebelumnya, fisiknya, teknik taunya, artefaknya, serta seni rahasia abadi dan bela diri miliknya. Jangankan hanya penguasa tempat ini yang mungkin bahkan belum mencapai tahap ilahi, bahkan seorang ahli tahap ilahi sejati pun bisa ia bunuh di tempat. Namun sebaiknya kita tidak memberi mereka terlalu banyak waktu. Sore nanti kita langsung menuju Gunung Suiwei dan membereskan mereka semua. Jiang Tian mengambil keputusan dengan sangat cepat. Tuan, saya datang. Saat ia sedang berpikir, terdengar langkah kaki ringan dari belakang. Li Jinzu, mengenakan gaun katun tipis, wajahnya sedikit memerah dan matanya berkilau, ikut memasuki kolam air panas. Pada saat ini, kecantikannya sebagai nona nomor 1 Korea benar-benar terpancar. Belum lagi kaki panjangnya yang putih seperti salju, dadanya yang penuh dan berkembang, pinggang ramping yang seolah tak sanggup digenggam dengan satu tangan, serta leher jenjang yang tampak semakin anggun karena rambutnya disanggul. Bahkan telapak kakinya yang halus, seperti giok yang dipahat dan berkilau jernih, mampu mengguncang hati siapapun. Cukup untuk membuat pria normal manapun sulit menahan diri. Terlebih lagi, rok kasa tipisnya bagaikan kabut, samar terlihat. Sebaliknya, hal itu justru menambah kesan misterius dan pesona pada tubuhnya yang anggun dan berlekuk indah. Ia duduk di samping Jiang Tian, mengambil handuk yang disodorkan pelayan, lalu dengan lembut menyeka punggung Jiang Tian yang lebar. Bab 366,
Di Gunung Suiwe semua orang berbicara dan tertawa gembira. Keempat pelayan saling berpandangan, menutup mulut sambil tersenyum, lalu diam-diam meninggalkan halaman. Tuan. Tiba-tiba, Li Jinzhu memeluk Jiang Tian dengan lembut. Tubuhnya yang halus dan lembut sepenuhnya bersandar. Wajahnya menempel pada punggung Jiang Tian yang lebar. Ada apa? Jiang Tian mengernyit. Li Jinzhu mendekat ke telinga Jiang Tian dengan wajah memerah. Tatapannya penuh gairah saat ia berbisik terengah. Tuan, terimalah aku. Aku masih perawan. Ia mengerti bahwa jika ia menjadi wanita Jiang Tian, maka ia benar-benar akan berpegang pada kekuatan besar Jiang Tian, dan statusnya akan kembali melonjak. Namun itu bukan sekadar keluarga Li Starmon, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia bahkan mungkin bisa menjadi abadi, menjadi dewa, hidup tanpa kematian. Jiang Tian memiringkan kepala dan meliriknya. Di dunia kultivasi, Jiang Tian telah melihat banyak wanita cantik tiada tara. Meskipun Li Jinzhu adalah Dewi Nasional Korea Selatan dengan kecantikan luar biasa, itu tetap belum cukup untuk menggoyahkan hati Jiang Tian. Selain itu, hubungan Jiang Tian dengan King Er sangat dalam, seolah mereka satu jiwa. Tidak mungkin baginya untuk terlibat dengan orang ketiga. Li Jinzhu tidak berani menatap Jiang Tian. Pandangannya tertunduk, mata indahnya yang jernih tertutup kabut air mata tipis. Ia selembut air saat berkata pelan, "Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan bersaing dengan istri Anda. Aku tidak membutuhkannya." Jiang Tian memejamkan mata dengan malas dan berkata ringan, "Jika kau ingin tetap berada di sisiku untuk waktu yang lama, sebaiknya jangan memikirkan hal itu." Dia benar-benar iblis yang memanjakan istrinya. Bahkan godaan dariku pun tidak mampu menggoyahkannya. Tubuh ramping Li Jinzhu membeku sesaat, kilatan kekecewaan melintas di wajahnya. Meski kecewa, ia justru semakin mengagumi Jiang Tian, bahkan semakin iri kepada wanita yang dicintainya. Ia tertawa canggung lalu terus menyeka tubuh Jiang Tian dengan lembut sambil berkata, "Tuan, Anda bertarung pagi tadi. Sore ini sebaiknya beristirahat. Bukan? Garis keturunan cendana sudah lama merosot, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sekejap." "Istirahat? Hehe, membunuh sampah seperti itu bagaimana mungkin menguras tenagaku?" Jiang Tian membuka mata, kilatan penghinaan melintas di wajahnya saat ia berkata datar, "Siapkan kendaraan. Sore ini kita pergi ke Gunung Suiwe." "Ya, dengan kekuatan Tuan Jiang, bagaimana mungkin Dongyang menjadi lawan Anda?" Li Jinzhu tersenyum sambil melaporkan situasi Gunung Suiwe, penuh sanjungan dan rasa hormat. Setelah mendengarnya, Jiang Tian perlahan menutup mata dan bermeditasi, diam-diam berkultivasi. Jalan kultivasi, betapa panjangnya? Sejak Jiang Tian terlahir kembali, meskipun lawan yang sepadan jarang ditemui, ia tetap mempertahankan hati yang penuh hormat terhadap kultivasi dan tidak berani bersantai satu hari pun. Li Jinzhu tidak berani lagi menyeka tubuh Jiang Tian. Jari-jari kakinya yang ramping bergerak gelisah saat ia menatap Jiang Tian dalam diam. Ketika melihat wajah tampan Jiang Tian yang seolah dipahat dengan pisau, ia tertegun sesaat. Sialan, ada apa dengan Li Heyou ini? Dia sama sekali tidak mengangkat telepon. Sekretarisnya bahkan mengatakan semua perjanjian kerjasama sebelumnya dibatalkan. Bukankah kerja keras kita selama beberapa bulan ini jadi sia-sia? Di jalur pegunungan Gunung Suiwe, Yuan Ning mengerutkan alis dan mengeluh dengan kesal. Sama sekali tidak tampak seperti wanita bangsawan. Awalnya, Li Zaigrong telah menyetujui proyek ini pada pagi hari, membuat Yuan Ning merasa tenang dan penuh harapan. Namun sekarang, grup Star Moon justru menolak. Bahkan dikatakan akan ada perubahan besar dalam dewan direksi dan memintanya menunggu kabar dengan sabar. Ini benar-benar omong kosong. Perjalanan mereka ke Korea Selatan bisa dikatakan tidak menghasilkan apapun. Yuan Ning sangat tertekan, hingga Chen Jiafu menyarankan agar mereka berdua datang ke Gunung Suiwe untuk bersantai. Gunung Suiwe terletak sekitar 30 km dari pinggiran Seoul. Puncak-puncaknya menjulang tinggi menembus awan, diselimuti kabut, salju di puncaknya tidak pernah mencair, memancarkan kesan suci dan hikmat. Semua orang di Korea Selatan tahu bahwa gunung ini adalah gunung suci sekaligus gunung ibu bangsa. Hal ini karena Tungun, yang sangat dihormati rakyat Korea, bersembunyi dan bermukim di Gunung Suiwe. Di hati masyarakat, Tungun adalah pencipta dunia, seorang suci, sekaligus makhluk abadi. Adapun keturunan garis keturunan cendana, mereka memiliki kemampuan untuk melayang di atas awan, mengubah air minum menjadi pedang, terbang ke langit dan menyusup ke tanah, bahkan mengubah batu menjadi emas dengan satu sapuan.
Di puncak Gunung Suiwe terdapat sebuah istana besar bernama Istana Raja Honolulu. Itu adalah bangunan megah yang didirikan oleh masyarakat dunia untuk klan Tungun. Para murid garis keturunan cendana berjaga di aula besar, memberi petunjuk dan nasihat kepada masyarakat. Setiap hari, tak terhitung jumlah penganut datang dari segala penjuru untuk berziarah dan memberi penghormatan. Di dalam Istana Raja Honolulu terdapat banyak patung perunggu Tungun dan para penerusnya. Sepanjang jalan menuju puncak, tampak para wisatawan dan penduduk setempat. Namun Yuan Ning sama sekali tidak tertarik pada pemandangan. Di Tiongkok, ia termasuk dalam kalangan keluarga berpengaruh dan selalu berjalan mulus mengikuti arus. Namun di Korea Selatan, ia justru menemui banyak hambatan serta mengalami berbagai penghinaan dan kegagalan. Xiao Ning, jangan terlalu terburu-buru. Mereka tidak mengatakan akan memutuskan selamanya. Kita pasti masih bisa membuat mereka bekerja sama dengan kita. Chen Jiafu tersenyum menghibur sambil menyerahkan sebotol air mineral Montes. Omong kosong. Kau sama sekali tidak mengerti. Yuan Ning mendengus kesal sambil meneguk air, lalu berkata tidak sabar. Chen Jiafu hanya bisa menghela napas tak berdaya. Ya ampun, opa itu tampan sekali. Kakinya panjang sekali. Lihat dia, pakaiannya begitu tipis, tapi sama sekali tidak takut dingin. Tiba-tiba, Yuan Ning mendengar sorakan riang. Beberapa gadis muda yang sedang mendaki gunung menunjuk ke arah seorang pria dan wanita di jalur pegunungan. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Cek, tidak buruk juga kalau dapat pria tampan. Yuan Ning tersenyum lalu mengejarnya. Sial, jangan bilang aku bahkan tidak punya sedikit pun rasa keberadaan. Chen Jiafu hampir ingin menangis tanpa air mata. Oppa, boleh minta nomor teleponmu? Yuan Ning melihat punggung pria itu yang tinggi dan gagah, lalu langsung menepuk bahunya sambil tertawa. Kau hanya tahu menelepon dan menggoda pria tampan setiap hari. Tidak takut mempermalukan diri sendiri sampai ke luar negeri. Jiang Tian menoleh dan mengerutkan kening. Oh, Jiang Tian, ternyata kamu. Senyum Yuan Ning membeku. Ia tidak menyangka akan bertemu Jiang Tian di sini, lalu segera tersenyum lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu datang untuk wisata? Kebetulan sekali, aku bisa jadi pemandu wisatamu. Aku sudah datang ke tempat ini 8 kali. Ia sudah jengkel pada Chen Jiafu, dan justru memiliki kesan baik terhadap Jiang Tian. Entah mengapa, pria ini seolah memancarkan pesona aneh yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tentu saja, ia juga tidak berniat melakukan apapun dengan Jiang Tian. Setidaknya ia bisa menjadi teman perjalanan. Oh, aku sudah punya orang lokal Korea di sini. Jiang Tian menunjuk Li Jinzhu yang berada di sampingnya, mengenakan pakaian mendaki yang memancarkan vitalitas, dengan ekspresi dingin dan anggun. Li Jinzhu memeluk lengan Jiang Tian dan memandang Yuan Ning dengan penuh permusuhan. Meskipun ia mengenakan kacamata hitam, Yuan Ning tetap dapat merasakan permusuhan yang jelas darinya. Di samping mereka juga ada seorang lelaki tua berkacamata hitam yang mengikuti dari dekat. Wajahnya tampak familiar, tetapi Yuan Ning tidak dapat mengingat di mana pernah melihatnya. Jangan bersikap menjauhkan orang. Dia tahu posisinya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersamamu. Yuan Ning selalu bisa menemukan alasan yang tepat, ditambah lagi kepribadiannya memang berani dan lugas. Bagaimanapun, ia telah lama berkecimpung di dunia bisnis. Ia langsung meraih lengan Jiang Tian yang lain dan berkata sambil tertawa. Jiang Tian, sekarang ada 2 wanita cantik di sisimu, tidak merasa sangat bahagia dan beruntung? Batuk, batuk. Chen Jiafu tiba-tiba merasa paru-parunya sakit dan batuk sekuat tenaga. Kalau kau berani bersuara lagi, enyahlah dari sini. Yuan Ning menatapnya tajam. Kali ini, hati Chen Jiafu benar-benar terasa perih. Wajahnya semerah hati babi. Ini benar-benar mati kering, mati tenggelam. Jiang Tian, kudengar keluarga Jiangmu sekarang cukup berkembang. Apakah kau ingin datang ke sini untuk memperluas usaha? Yuan Ning mendekat ke telinga Jiang Tian dan berbisik, napasnya selembut anggrek. Aku belum punya rencana untuk itu. Yanjing adalah pusat politik, sumber dayanya sangat banyak, dan sebidang tanah kecil di sana sudah sangat terbatas. Chen Jiafu di samping menyela dengan nada angkuh. Begitu? Lalu mengapa Apple tidak pindah ke Washington? Mengapa Facebook tidak meninggalkan Silicon Valley? Tata letak perusahaan tidak ditentukan seperti itu. Bukan. Jiang Tian berkata ringan. Ini. Wajah Chen Jiafu kembali memerah.
Chen Jiafu, diam. Kalau kau tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Kata-kata Yuan Ning sebenarnya cukup masuk akal. Lagi pula ia hanya sedang mengobrol santai, bukan berdebat serius. Namun Chen Jiafu justru memotong pembicaraan tanpa henti. Selama ini, apakah kau masih berhubungan dengan Song Shuangyan? Apakah kau merindukannya? Tanya Yuan Ning. Aku sudah menikah. Istriku sangat baik. Aku sangat bahagia, jawab Jiang Tian datar. Kau sudah menikah? Yuan Ning tiba-tiba merasa ada sesuatu yang pahit di hatinya, seolah kehilangan sesuatu. Setidaknya itu cukup disayangkan. Chen Jiafu kembali menyela. Namun kali ini Yuan Ning tidak memarahinya, hanya memutar mata. Sebenarnya, ia juga ingin menanyakan hal itu. Mengapa disayangkan? Jiang Tian tertawa. Song Shuangyan, salah satu dari 4 wanita tercantik di Anjing, berasal dari keluarga bangsawan, berpendidikan kelas 1. Ia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Ia berkata dengan angkuh, keluarga Song konon memiliki beberapa pejabat setingkat provinsi, dan aset mereka mencapai puluhan miliar. Jika kau kehilangan kesempatan ini, aku khawatir kau akan menangis sendiri setiap malam dalam mimpimu. Betapa menyedihkan. Orang ini memang terkadang memiliki lidah yang sangat tajam. Hehe, pejabat tingkat provinsi? 100 miliar. Jiang Tian juga tertawa ringan. Kekuasaan dan kekayaan seperti itu, di matamu mungkin tak terjangkau, tetapi di mataku hanya seperti debu bagi semut, tidak layak disebut. Aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Jiang Tian sama sekali tidak melebih-lebihkan. Dalam hal kekuasaan, sebagai penasihat negara di benua Star sekaligus kaisar tertinggi, para pemimpin negara-negara kecil di Asia Tenggara tunduk hormat kepadanya. Bagaimana mungkin itu tidak sebanding dengan pejabat tingkat provinsi? Bagaimana dengan Sekretaris Fen? Seorang penguasa wilayah perbatasan yang perkataannya menggetarkan, namun di hadapannya tetap harus bersikap hormat. Bagaimana dengan Cao Shixiong? Pilar negara, tokoh penting bangsa, di hadapannya pun sama saja. Bagaimana dengan Li Xianlong? Pemimpin benua Star, salah satu dari 4 naga besar Asia, bahkan merupakan muridnya. Dalam hal kekayaan, jangankan grup Raja Obat dan nilai pasar perusahaan, kekayaan bersih Jiang Tian saat ini telah mencapai triliunan yuan Tiongkok. Ditambah kepemilikan saham keluarga Kuo dan emas, bahkan Korea Selatan pun akan ketakutan jika ia menggunakan hak veto tunggalnya. Selain itu, ia juga memiliki koneksi dengan konsorsium dan keluarga besar di Amerika Serikat serta negara-negara lain. Berapa triliun dolar lagi yang bisa ia gerakan sekarang? Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia sekaya sebuah negara. Namun bagi Chen Jiafu, kata-kata itu terdengar sangat tidak enak di telinga, seolah-olah Jiang Tian meremehkan segala sesuatu di dunia ini. Ya, aku pendiri Huge Egg Network, Chen Jiafu. Melihat ekspresi terkejut di wajah Jiang Tian, raut bangga langsung muncul di wajah Chen Jiafu. Ia berkata dengan penuh percaya diri, saat ini, kami termasuk 3 besar perusahaan e-commerce di Tiongkok. Oh! Jiang Tian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Huge Egg Network. Ia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang perusahaan itu. Pada tahun 2012, Huge Egg Network hampir runtuh bersamaan dengan grup Raja Obat. Pendiri sekaligusnya, Chen Jiafu, juga bunuh diri dengan menyalakan gas. Saat itu, sebelum Jiang Tian bunuh diri, ia minum banyak alkohol di tepi tebing curam, bahkan bersulang kepada pemandu mabuk di jalan sungai STX. Sebenarnya, ia tidak mengenal Chen Jiafu. Namun orang ini bunuh diri 1 hari lebih awal darinya, sehingga terasa seperti sebuah takdir. Tentu saja, kehancuran Huge Egg tidak ada hubungannya dengan grup Raja Obat. Itu karena bisnis 3C mereka direbut oleh beberapa raksasa seperti Xi Jing Shopping dan lainnya. Pada akhirnya, rantai modal mereka putus, ditambah perjanjian taruhan dengan investor besar membuatnya menanggung utang besar. Ia menyalakan gas dan bunuh diri setelah meninggalkan pesan di Weibo. Baiklah, aku mencintai kalian, aku tidak menyesal, dan aku menghormati akhir dari cerita ini. Melihat penampilannya yang penuh semangat sekarang, Jiang Tian juga merasa sedikit simpati di dalam hati. Siapa sangka, hanya dalam 3 tahun, ia akan memilih jalan bunuh diri? Namun, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Jiang Tian terlalu malas untuk ikut campur dalam kehidupan Chen Jiafu. Jiang Tian, bagaimana? Mau bekerja sama? Pikirkan baik-baik. Chen Jiafu sekali lagi memaparkan keunggulan Huge Egg Network. Pertama-tama, grup Raja Obat bukan perusahaan tradisional, melainkan perusahaan berteknologi tinggi. Jiang Tian tersenyum tipis dan berkata, aku tidak pernah menghasilkan uang, aku mengambilnya.
Mengambil uang dari konsumen? Itu namanya menghasilkan uang, bukan? Chen Jiafu mengangkat bahu dengan santai, lalu berkata meremehkan. Kau mengandalkan apa untuk mengambil uang? Jangan-jangan merampok bank dengan pistol. Dengan tinju. Jiang Tian tertawa. Terkadang, rasanya menyenangkan menggoda orang bodoh seperti ini. Kau benar-benar anak manja yang tidak berguna. Suka berkelahi? Apa ada yang kurang di otakmu? Chen Jiafu memutar matanya dan bergumam. Kalian berdua benar-benar kasar. Sepanjang jalan hanya membicarakan bisnis, menyebalkan sekali. Yuan Ning berkata kesal. Untungnya, Istana Raja Honolulu sudah terlihat di depan. Saat ini, mereka telah mencapai puncak tertinggi Gunung Suiwei, Puncak King Kong. Pada ketinggian lebih dari 2000 meter, gunung itu tampak semakin megah dan curam. Salju turun sepanjang tahun, dan jalanan tertutup lapisan putih murni. Istana Raja Honolulu yang luas memancarkan aura agung, syarat dengan nuansa kuno yang kuat. Berdiri di platform di depan istana, seseorang dapat memandang jauh ke kejauhan, setengah kota Seoul terlihat jelas, sementara puncak-puncak gunung berjajar di bawah kaki. Banyak orang berkumpul untuk berfoto. Tuan Jiang, ini adalah jalan gunung menuju Istana Dao Honolulu. Di samping aula utama terdapat jalur mendaki ke atas gunung. Li Jianxi menunjuk dan menjelaskan. Istana Raja Honolulu adalah tempat rakyat Korea Selatan berziarah dan bersujud, sedangkan Istana Dao Honolulu adalah tempat tinggal para kultivator. Kini, tempat itu telah menjadi kediaman para ahli dongyang. Melihat Jiang Tian hendak melangkah maju, Chen Jiafu segera menghentikannya. Wajahnya pucat saat ia berkata cemas. Jiang Tian, kau sudah gila? Kau tidak boleh ke sana. Itu adalah Istana Dao garis keturunan cendana, tempat tinggal para murid dijaga bahkan lebih ketat daripada istana kuno. Jika kau menerobos masuk, kau bisa terluka oleh penjaga, bahkan dipukuli sampai mati. Begitukah? Jiang Tian tertawa ringan. Bukankah kau kesal padaku? Jika aku dipukuli sampai mati, bukankah itu yang kau inginkan? Apa yang kau katakan? Aku memang agak iri padamu, bahkan cemburu. Senyum Chen Jiafu tampak polos dan jujur, lalu ia melanjutkan, tapi bagaimanapun juga kita sesama orang Tiongkok, kita sudah mengobrol sepanjang jalan dengan baik, aku tidak mungkin hanya menontonmu mati, bukan? Ia menghela napas sedih, menggelengkan kepala, lalu berkata, lagi pula, aku tahu aku tidak cukup baik untuk Yuan Ning. Jika sesuatu terjadi padamu, apakah dia akan menerimaku? Pada akhirnya, dia tetap orang yang jujur. Mungkin karena itulah sahamnya terus terdilusi oleh para investor, bahkan sampai menandatangani perjanjian taruhan yang menjebak. Jiang Tian menghela napas dalam hati, lalu berkata tanpa penjelasan. Dengan kata-katamu barusan, aku akan memberimu layanan 3C Grup Star Moon. Hah? Apa? Grup Star Moon? Chen Jiafu memandang Jiang Tian dengan ekspresi bingung. Ayo, Jiang Tian, kita berfoto bersama. Yuan Ning menarik Jiang Tian ke dek observasi aula utama Tungun, lalu meminta Li Jinzhu memotret mereka. Chen Jiafu sudah tidak tahan melihatnya lagi dan menunduk murung sambil menggulir ponselnya. Tiba-tiba, ponselnya jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia memandang Jiang Tian seolah melihat hantu, lalu menatap Li Jinzhu yang sedang memotret mereka. Melihat itu, Yuan Ning memutar matanya dan berkata sinis. Kau benar-benar tidak punya masa depan. Hal sekecil ini saja tidak bisa kau tangani, malah gemetar begitu. Dia. Suara Chen Jiafu bergetar, jarinya juga gemetar hebat saat menunjuk Li Jinzhu. Siapa? Siapa namanya? Oh, dia bernama Li Jinzhu, juga disebut Li Insin, putriku. Tuan ini, apakah Anda mengenalnya? Di samping, Li Jianxi melepas kacamata hitamnya dan tersenyum. Kau! Chen Jiafu menoleh dan menatap Li Jianxi dengan terkejut. Ia begitu terguncang hingga langsung terduduk di tanah. Ada apa denganmu? Kau sudah gila? Kenapa tidak sekalian mati saja? Yuan Ning berjalan mendekat sambil mengernyit. Wajahnya sangat tidak senang. Kau ingin melihatnya? Kau juga akan jadi gila. Chen Jiafu menunjuk ponsel di tanah dan berkata dengan ekspresi rumit. Kih, apa bumi mau meledak? Tahun 2012 saja masih jauh. Yuan Ning membuka ponsel itu dan melihat situs resmi Grup Star Moon. Di sana terpampang judul merah besar, pengumuman penting, perubahan di Grup Star Moon. Ketika dibuka, ia melihat foto Li Jinzhu, tetapi dengan nama Li Insin. Kini ia adalah ketua sekaligus ketua dewan direksi, dan secara sah mewarisi seluruh aset Grup Star Moon.
Apa-apaan ini? Yuan Ning juga mulai gemetar hebat, seolah akan kehilangan akal sehat. Di bawah pengumuman itu terdapat penjelasan, termasuk berita bahwa mantan CEO Li Jianxi telah pulih dan kembali menjabat sebagai kepala eksekutif. Lalu di bawahnya ada berita duka. Mantan wakil presiden Li Yurong dan Li Heiyu meninggal dalam kecelakaan mobil. Setelah selesai membaca, ia menatap Jiang Tian seolah melihat hantu. Jika aku tidak salah ingat, Li Jinzhu. Dia adalah pelayanmu. Benar. Li Jinzhu tersenyum sangat alami. Di sampingnya, Li Jianxi juga mengangguk, tampak sangat bangga. Jika Song Shuangyan mengetahui semua ini, aku khawatir dia benar-benar akan menyesal sampai mati. Gumam Chen Jiafu dengan tatapan kosong. Pasti. Nilainya sekarang mungkin sudah mencapai triliunan. Yuan Ning tampak seperti kehilangan jiwanya. Kali ini, Yuan Ning benar-benar mengangguk setuju dengan Chen Jiafu. Jangan sebarkan informasi ini. Ke depan, aku akan mengatur urusan di Yanjing. Jiang Tian tersenyum pahit. Beberapa hal memang tidak bisa disembunyikan meskipun diinginkan. Kebetulannya terlalu besar, dunia terasa terlalu kecil. Mengerti. Kami mengerti. Keduanya mengangguk seperti ayam mematuk beras, dan tatapan mereka terhadap Jiang Tian telah berubah total. Ada keterkejutan, rasa hormat, ketakutan, bahkan kebingungan. Ia benar-benar mengendalikan klan Starmon. Apa-apaan ini? Ini benar-benar gila, tetapi dengan dasar apa ia bisa melakukannya? Kalian bisa kembali sekarang, Jiang Tian tersenyum tipis. Tidak, kami akan turun gunung bersamamu. Kali ini, keduanya berbicara serempak dengan kompak. Mereka harus memeluk paha Tuan Muda Jiang sekuat mungkin. Tidak ada yang boleh melepaskannya. Bahkan para dewa pun tidak bisa menghentikan mereka. Jangankan pahanya, sehelai bulu kaki saja sudah lebih tebal daripada pinggang orang lain. Tak perlu bicara yang lain, hanya bisnis 3C dari grup Star Moon saja sudah cukup untuk membuat mereka makan sampai perut kembung. Baiklah. Jiang Tian mengangguk tak berdaya. Tiba-tiba, tubuhnya melesat seperti anak panah dan melayang ke atap aula. Sialan. Mata Chen Jiafu dipenuhi keterkejutan. Ia menatap Jiang Tian dengan mata terbelalak, penuh ketidakpercayaan. Gelombang kejut membuncah dari lubuk hatinya. Pemandangan di depan matanya terlalu mengguncang. Gerakan Jiang Tian persis seperti seorang ahli tiada tara dalam dunia persilatan. Jika bukan karena Jiang Tian mengenakan pakaian modern, Chen Jiafu mungkin akan mengira ia adalah seorang dewa abadi. Dia bukan orang seperti itu, kan? Yuan Ning, yang berasal dari keluarga pejabat dan tumbuh di inti Yanjing, memiliki wawasan luas. Tiba-tiba ia memikirkan suatu kemungkinan, wajahnya berubah drastis, dan mata indahnya berkilat penuh kegembiraan. Li Jianxi dan Yuan Ning menatap Jiang Tian seolah melihat seorang dewa. Jiang Tian memandang ke bawah ke arah gerbang gunung istana Dao Honolulu, lalu mengeluarkan raungan mengguntur. Bajingan Dongyang, cepat keluar dan mati. Pada saat berikutnya, gerbang gunung itu langsung runtuh. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.